Sahabat Shalom, Bapak Yahweh memberkati saudara-saudara sekalian. Haleluya. Malam hari ini, Bapak Ibu Saudara sekalian, kita akan kembali bersama-sama mendengarkan firman Tuhan yang akan berbicara tentang keselamatan dari orang-orang Yahudi. Kita buka kitab suci kita bersama-sama di dalam satu kitab, yaitu kitab Yohanan atau kitab Yohanes pasal keempat. Ayat yang ke-22 sebagai dasar firman Elohim yang akan kita dengar bersama-sama pada malam hari ini. Yohanan atau Yohanes pasal 4 ayat yang ke-22. Saudara sudah ketemu semua? Saya akan membacakannya, saudara simak dengan baik-baik. Di situ dikatakan, kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal. Kami menyembah apa yang telah kami kenal, karena keselamatan itu berasal dari orang-orang Yahudi. Amin. Nah, saudara-saudara sekalian, seperti kita ketahui, semua iman percaya yang ada di dunia ini, semua iman percaya itu pasti memiliki kiblat pengajarannya masing-masing. Demikian pula dengan kita, saudara. Setelah kita percaya Bapak Yahweh dan setelah kita percaya kepada Yesua, sekarang ini kita juga punya kiblat pengajaran. Kiblat pengajaran kita sekarang ini ke Ibrani atau ke akar Ibrani. Dan pengajaran-pengajaran akar Ibrani itu bisa kita lihat, bisa kita akses dan bisa kita pelajari juga dari orang-orang Yahudi. Maka kalau kita perhatikan kitab Yohanan 4 ayat 22 ini tadi, di situ dikatakan keselamatan berasal dari orang-orang Yahudi. Nah, tetapi sekali lagi saudara, saya merasa perlu untuk memberitahu saudara atau mengingatkan saudara, kalau di situ dikatakan keselamatan berasal dari orang-orang Yahudi, sekali lagi bukan berarti orang-orang Yahudinya yang menyelamatkan. Kalau Yohanan 4 ayat 22 dikatakan keselamatan berasal dari orang-orang Yahudi, sama seperti tema firman Tuhan yang saudara lihat di depan ini, itu bukan berarti orang-orang Yahudinya yang menyelamatkan. Kenapa saya katakan bukan orang-orang Yahudinya yang menyelamatkan itu, kenapa? Karena seperti kita ketahui, orang-orang Yahudi itu cuman manusia biasa, sama seperti kita. Orang-orang Yahudi itu sama seperti kita yang cuman manusia biasa. Yang tentunya manusia biasa tidak bisa menyelamatkan manusia yang lain. Yang bisa menyelamatkan kita itu Yahweh yang mengambil rupa seorang manusia di dalam Yesua. Dialah yang menyelamatkan kita. Maka tadi saya katakan, orang-orang Yahudi itu tidak bisa menyelamatkan, karena mereka itu sama seperti halnya kita, yang juga seorang manusia biasa, dan manusia itu tidak bisa menyelamatkan manusia lainnya. Tetapi yang bisa menyelamatkan manusia itu satu pribadi yang namanya Yahweh, yang mengambil rupa seorang manusia di dalam Yesua. Itulah yang bisa menyelamatkan kita. Kalau dikatakan mengambil rupa manusia, berarti sebetulnya Yahweh itu manusia atau bukan? Bukan. Yahweh itu ruah atau roh. Maka ketika dia mau atau ingin menyelamatkan manusia ciptaannya, dia harus mengambil rupa seorang manusia supaya dia bisa dekat-dekat dengan manusia yang dia ciptakan. Karena kalau dia turun dalam wujud roh, manusia yang akan diselamatkan bukannya selamat tapi malah mati, karena kadar kemuliaannya tidak sama, saudara-saudara sekalian. Nah, andai saja orang ngerti konsep ini, saudara,
maka tidak akan ada orang yang akan mengkultuskan orang-orang Yahudi. Dan tidak akan ada juga orang yang asal berkata yes, asal berkata ya, oke, saya terima atau aku terima apapun yang kamu katakan atau apapun yang kamu ajarkan, hei orang-orang Yahudi. Kalau orang ngerti konsep ini, orang itu tidak akan mengkultuskan orang-orang Yahudi. Dan orang juga tidak akan asal berkata yes untuk semua yang dikatakan oleh orang-orang Yahudi. Karena apa? Karena yang dikatakan orang-orang Yahudi itu belum tentu semuanya benar. Belum tentu, saudara. Kita lihat saja Talmud yang isinya catatan-catatan rabi-rabi Yahudi dan tafsir-tafsir rabi-rabi Yahudi. Tafsir rabi-rabi Yahudi yang ditulis di dalam Talmud itu tidak semuanya sesuai dengan kitab suci. Ada yang sesuai, ada yang tidak sesuai. Kalau memang semua yang dikatakan oleh orang-orang Yahudi itu benar dan tidak ada yang salah, seharusnya semua yang mereka tulis di dalam Talmud itu juga sesuai dengan kitab suci semua. Tidak ada yang tidak sesuai, tapi sesuai dengan kitab suci semua. Tetapi pada kenyataannya, kalau kita lihat tafsir rabi-rabi Yahudi di dalam Talmud, itu tidak semuanya sesuai dengan kitab suci. Jadi dari sini saudara, sebetulnya kita atau orang itu tidak perlu mengkultuskan orang-orang Yahudi. Dan kita juga tidak perlu asal menerima begitu saja untuk setiap pengajaran yang diajarkan oleh orang-orang Yahudi. Karena apa juga saudara? Karena kalau kita coba melihat sejarah kelam masa lalu, coba saudara renungkan, yang mendesak supaya Yesus dibunuh dan disalibkan itu siapa? Yang mendesak supaya Yesus dibunuh dan disalib itu orang-orang Yahudi. Loh, bukannya yang menyalibkan Yesus orang-orang Romawi, Pak. Eksekutornya memang Romawi. Di bawah komando atau di bawah perintahnya gubernur Romawi untuk wilayah Yudea yang namanya Pontius Pilatus. Jadi eksekutornya memang Romawi. Tapi asal saudara tahu, yang mendesak Romawi supaya Yesus itu dibunuh dan disalibkan, itu justru pemimpinnya agama Yahudi. Yang pada waktu itu mereka juga berkomplot dengan ahli-ahli Torah. Yang pada waktu itu ahli-ahli Torah itu justru menjadikan Yesus itu musuh bebuyutannya. Ahli Torah itu seharusnya senang ketika apa yang dinubuatkan Torah itu sudah dimunculkan dalam diri Yesus, harusnya senang. Karena Torah itu banyak berbicara tentang nubuatan. Nah, seharusnya ketika nubuatannya itu dimunculkan atau nubuatannya sudah muncul, harusnya kan senang saudara. Betul saudara? Ya seperti kita. Kita katakanlah menduga-duga, kira-kira 1 bulan lagi dari hari ini di Indonesia akan terjadi satu peristiwa yang besar. Lalu setelah kita ada di 1 bulan dari hari ini, dan betul-betul terjadi ada satu peristiwa yang besar di Indonesia, entah itu peristiwa yang mengerikan atau peristiwa yang menyenangkan, kita pasti yang pernah menubuatkan secara tidak langsung, menubuatkan dalam tanda kutip, senang tidak kira-kira kita saudara? Senang, karena apa? Apa yang kita nubuatkan itu betul-betul terjadi. Nah, tetapi lain halnya dengan orang-orang ahli-ahli Torah ini saudara. Ahli Torah itu orang yang expert, namanya saja ahli. Mereka expert dengan Torah. Tetapi anehnya, ketika yang dinubuatkan Torah itu sudah dimunculkan, justru dijadikan musuh bebuyutan. Harusnya mereka senang, mereka jadikan Yesus itu sahabat mereka. Lalu di situ mereka katakan, engkaulah yang aku tunggu-tunggu Yesus, karena engkaulah yang dinubuatkan di dalam Torah ini.
Tetapi yang terjadi apa? Justru Yesua yang dinubuatkan oleh Torah itu dijadikan musuh bebuyutannya. Jadi eksekutornya itu memang Romawi, di bawah perintahnya gubernur Romawi untuk wilayah Yudea yang namanya Pontius Pilatus. Tetapi yang mendesak supaya Yesua dibunuh dan disalibkan itu justru pemimpinnya agama Yahudi, termasuk ahli-ahli Torah yang waktu itu menjadikan Yesua itu musuh bebuyutannya. Cuman heran saya begini saudara, kenapa hal ini tidak disadari oleh orang-orang atau penyembah-penyembah Yahweh yang sekarang ini mereka justru ikut-ikutan orang-orang Yahudi menolak Yesua. Kenapa hal ini justru tidak disadari oleh mereka? Sekalipun mereka tahu, mereka ngerti konspirasi jahat ini. Konspirasinya pemimpin agama Yahudi, ahli-ahli Torah dan orang-orang Romawi. Mereka ngerti konspirasi jahat ini yang berkonspirasi itu ahli-ahli Torah, pemimpin agama Yahudi dan orang-orang Romawi. Pokok semua orang yang waktu itu benci dengan keberadaan Yesua. Kenapa kok mereka benci? Kalau saudara ingat, saya sudah pernah memberitahu beberapa kali, cuman memang sudah agak lama saya tidak pernah menyinggung. Mereka benci, Romawi dan Yunani benci, itu karena Romawi dan Yunani itu punya kepentingan, kepingin jadi penguasa dunia ini. Nah, cuman ketika mereka punya kepentingan pengen jadi penguasa dunia ini, sang penguasa dunia yang sejati yang namanya Yesua itu lahir. Maka sejak Yesua itu masih bayi, Yesua itu sudah masuk dalam konspirasi jahat mereka untuk disingkirkan. Tetapi saat itu tidak ada yang bisa membendung kekuatan Elohim. Yesua dibawa mengungsi ke Mitsraim. 2 tahun kemudian Yesua dibawa pulang ke Israel. Yesua tumbuh besar, Yesua mengajar di sana, dan orang-orang mulai kagum dengan pengajaran Yesua. Dan orang-orang mulai kagum dengan ucapan-ucapan Yesua. Karena mereka melihat apa yang diucapkan Yesua, pengajaran-pengajarannya itu tidak seperti dengan yang diucapkan atau diajarkan oleh ahli-ahli Torah. Yang notabene mereka orang-orang yang setiap hari pegang kitab suci, tapi kehidupan mereka sehari-hari justru jauh dari Torah itu sendiri. Mereka tidak mencerminkan Torah itu sendiri. Hidupnya itu justru sering menghakimi orang, tidak melakukan Torah itu sendiri. Atau kalaupun melakukannya itu salah. Torah itu dijadikan alat penghakiman, saudara. Jadi itulah latar belakang kenapa terjadi atau ada konspirasi jahat antara Romawi, Yunani, pemimpin agama Yahudi dan ahli-ahli Torah yang ada pada saat itu. Cuman sekali lagi heran saya hal ini tidak pernah disadari oleh orang-orang yang percaya Bapa Yahweh. Yang sekarang ini mereka justru ikut-ikutan orang-orang Yahudi atau ikut-ikutan rabi-rabi Yahudi yang menolak Yesua. Mereka justru ikut-ikutan menolak Yesua. Sekalipun mereka tahu konspirasi jahat ini. Jadi sekali lagi saudara, dari sini saya berharap nanti ketika saudara di luaran sana, ada kelompok-kelompok orang yang berusaha mengajak saudara, kasih pengajaran saudara yang arahnya mengatakan atau mengajarkan Yesua itu bukan Tuhan, Yesua itu bukan Yahweh. Saudara bisa menjawab atau menyanggah ini. Karena kalau kita itu sesuai yang ada di kitab suci saja. Yesua itu Yahweh dan Yesua itu Tuhan dan Juru Selamat kita. Amin. Nah, lalu sebetulnya apa artinya keselamatan berasal dari orang-orang Yahudi ini? Keselamatan berasal dari orang-orang Yahudi, artinya yang pertama,
Pengajaran tentang keselamatan atau step by stepnya keselamatan itu bisa kita lihat dan kita pelajari dari orang-orang Yahudi. Karena apa? Karena kepada merekalah Bapak Yahweh itu memberikan pengajaran. Merekalah satu-satunya bangsa yang dipercaya Bapak Yahweh untuk menerima perintah-perintah dan menerima pengajaran-pengajaran. Dan ini bedanya dengan kita, saudara. Ini bedanya kita dengan orang-orang Yahudi. Kalau orang-orang Yahudi, itu orang-orang yang dipercaya Bapak Yahweh untuk mengajarkan perintah-perintah Elohim. Itu orang-orang Yahudi. Sedangkan kita yang Goyim, itu yang menerima pengajaran-pengajaran itu. Jadi orang-orang Yahudi yang mengajarkan, kita yang Goyim yang menerima pengajaran itu. Tetapi sekali lagi ketika kita mengambil pengajaran-pengajaran dari mereka, saya tetap harus mengingatkan bahwa kita itu harus selektif dan kita harus punya filter yang kuat. Karena dari buku Talmud kita bisa melihat tafsirnya rabi-rabi Yahudi itu tidak semuanya sesuai dengan kitab suci. Tadi di depan saya sudah memberitahu. Tafsirnya itu ada yang sesuai dan ada yang tidak sesuai dengan kitab suci. Kalau saudara sekarang ini didatengin saksi Yehova, didatengin kelompok Mormon, saudara mungkin sudah bisa menjawab, saudara bisa menyanggah mereka. Tetapi yang akan datang dalam kehidupan kita di waktu-waktu ini justru orang yang 11-12 dengan kita, saudara. Orang-orang itu juga sama-sama menyembah Bapak Yahweh. Cuman bedanya dengan kita, mereka tidak percaya Yesua itu Yahweh, dan mereka tidak percaya Yesua itu Tuhan. Jadi saudara hati-hati, karena cepat atau lambat, bahkan mungkin sekarang ini sudah ada di antara kita yang sempat didatangin, ya sudah didatangi, lalu dikasih pengajaran-pengajaran ini. Karena beberapa tahun yang lalu, saudara, sekitar 2 tahun yang lalu, saya dapat laporan dari jemaat. Katanya ada jemaat di sini, orang itu diajak untuk ikut persekutuan di kelompok mereka di daerah Semarang Barat. Nah, cuman mereka ini kelompok yang tidak percaya kepada Yesus. Lalu pada waktu itu, jemaat ini saya ajari, cara jawabnya begini, kalau mereka mau suruh datang ke sini. Mungkin karena mereka ngerti saya tegas Yesua itu Yahweh dan Yesua itu Tuhan dan Juru Selamat saya. Mereka tidak berani datang ke sini, saudara. Nah, yang disasar itu jemaat. Nah, untungnya jemaat itu cerita sama saya. Jadi saya bisa ngasih tahu dulu. Jadi sekali lagi, dari Talmud kita bisa melihat tafsirnya rabi-rabi Yahudi itu tidak semuanya sesuai dengan kitab suci. Jadi yang pertama ketika Yesua mengatakan keselamatan berasal dari orang-orang Yahudi, itu artinya pengajaran tentang keselamatan atau step by stepnya keselamatan itu bisa kita pelajari dari orang-orang Yahudi. Karena apa? Karena mereka, orang-orang Yahudi itu satu-satunya bangsa yang dipercaya Bapak Yahweh untuk menerima pengajaran-pengajaran, dan mereka itu satu bangsa yang dipercaya Bapak Yahweh untuk mengajarkan kembali pengajaran-pengajaran itu. Kalau pengajaran itu dikasihkan ke Goyim yang kiblatnya ke Yunani, bubrah, rusak parah pengajaran akar Ibrani itu. Maka yang dipercaya itu hanya orang-orang Yahudi yang bisa menjaga keaslian dari pengajaran-pengajaran yang langsung diberikan Bapak Yahweh kepada umat manusia. Merekalah satu-satunya bangsa yang dipercaya Bapak Yahweh untuk terima pengajaran dan mengajarkan kembali pengajaran-pengajaran itu selanjutnya kepada semua orang yang ada di dunia ini. Dan saudara dan saya, itu satu di antara sekian juta orang yang ada di dunia ini yang sudah menerima pengajaran-pengajaran itu. Tetapi sekali lagi, kita harus tetap selektif
dan kita harus punya filter yang kuat. Saya pernah menggambarkan filter iman atau filter pengajaran yang kuat itu pakai dua filter. Filter saringan kelapa. Yang satu filter saringan kelapa yang diameternya itu mungkin 0,5 milimeter lubangnya. Lalu yang satu diameternya yang 5 milimeter atau 0,5 senti. Waktu itu saya tanya, kira-kira filter yang kuat untuk pengajaran yang kita terima dari luar, itu yang diameternya 0,5 mili apa 0,5 senti, saya tanya. Salah. Tidak semuanya. Yang benar itu filter seperti filter membran air reverse osmosis. Yang untuk masuk ke filter itu dibutuhkan pendorong, pompa 24 volt untuk air baku, air dari pam itu bisa masuk ke filter itu. Nanti air yang masuk ke filter ini 70%-nya itu akan jadi air limbah, artinya air yang tidak bisa dikonsumsi. Yang bisa dikonsumsi kita minum itu cuma 30%-nya saja mungkin tidak ada. Tergantung kerapatan membran filter itu. Berapa GPD, 50 GPD, 25 GPD, atau 75 atau 100 GPD. Kalau semakin kecil, semakin rapat, produksi airnya semakin lama, tetapi airnya semakin murni, saudara. Nah, filter pengajaran yang harus kita pakai itu seperti itu. Ya, bukan yang filter, apa jenenge mau? Santan. Bukan yang filter santan kelapa. Sekalipun diameternya itu 0,5 mili sekalipun, masih bisa masuk. Yang tidak benar itu masih bisa masuk, nyelip-nyelip. Masih sangat gampang. Coba saudara lihat, saudara taruh saja air di filter yang diameter, saringan kelapa yang diameternya 0,5 mili. Saudara taruh air di atasnya, air itu akan cepat habis. Tapi untuk masuk ke membran filter air reverse osmosis atau RO, itu butuh pendorong yang kuat. Pompanya saja tidak bisa 12 volt, tapi 24 volt, saudara. Jadi kita harus punya filter yang kuat untuk setiap pengajaran yang kita dengar dari luar. Karena beberapa waktu lalu, saya mengatakan ini, saudara. Karena beberapa waktu yang lalu, saya sempat melihat ada orang yang mengikuti satu pengajaran dari YouTube, tapi karena filter pengajarannya tidak kuat, orang itu akhirnya ikut pengajaran yang tidak benar. Ikut pengajaran yang tidak sesuai dengan kitab suci, saudara. Saya sudah memberitahu orang itu, tetapi pada waktu itu justru terimanya salah. Ya sudahlah, terserah. Dalam hati saya, handphonemu sendiri, yang nonton ya kamu sendiri, saya kasih tahu yang benar, tidak mau ya sudah. Malah saya dilaporkan macam-macam, ya sudahlah. Jadi siapa yang mau saja, siapa yang mau saya kasih tahu saja, boleh saudara terima. Ketika saudara menerima pengajaran dari manapun, saudara harus selektif yang pertama. Yang kedua, filter pengajaran saudara itu harus serapat membran filter air reverse osmosis. Ini yang pertama. Lalu yang kedua, keselamatan berasal dari orang-orang Yahudi. Artinya keselamatan itu berasal dari Yesua yang lahir dari rahim seorang Yahudi yang bernama Miriam atau Maria. Karena Miriam itu orang mana? Orang Yahudi. Jadi ketika Yesua mengatakan keselamatan berasal dari orang-orang Yahudi, artinya ini, artinya seperti yang saudara lihat di depan ini. Keselamatan itu dari Yesua yang lahir dari rahimnya seorang Yahudi yang bernama Miriam, bukan letterlek ke orang-orang Yahudinya. Kalau dikatakan keselamatan berasal dari orang-orang Yahudi, itu bukan letterlek ke orang-orang Yahudinya, bukan. Tapi Yesua itu seperti sedang mengatakan begini, keselamatan itu sebetulnya dari Yesua
yang lahir dari rahimnya seorang Yahudi yang bernama Miriam. Gitu loh. Yang pertama itu keselamatan berasal dari orang-orang Yahudi, itu soal step by stepnya keselamatan. Pengajaran-pengajaran. Yang kedua, keselamatan dari orang-orang Yahudi itu artinya Yesua yang lahir dari rahim seorang Yahudi yang namanya Miriam. Sekali lagi saudara, orang-orang Yahudi itu sama seperti kita. Cuman manusia biasa yang tidak bisa menyelamatkan. Kalau Yesua, dia Elohim sendiri, sehingga dia bisa menyelamatkan saudara dan saya. Tapi kalau orang-orang Yahudi itu cuman seperti kita. Gitu loh, enggak ada bedanya. Model hidungnya ya sama, kupingnya ya sama di kanan kiri, matanya ya di depan, enggak ada bedanya dengan kita. Hanya posturnya saja mereka mungkin lebih tinggi dari kita. Tetapi intinya mereka sama manusianya dengan kita juga, tidak ada bedanya. Cuman yang membedakan dalam hal ini, mereka satu bangsa yang dipilih Bapak Yahweh untuk terima pengajaran dan mengajarkan kembali pengajaran-pengajaran itu. Nah kita yang goyim, kita itu yang menerima pengajaran-pengajaran itu. Dan perlu saudara ketahui, sebetulnya ketika Yesua mengatakan keselamatan berasal dari orang-orang Yahudi, saat itu sebetulnya Yesua itu sedang menyampaikan nubuatan tentang dirinya yang adalah keselamatan itu. Ya, jadi sebetulnya ketika Yesua mengatakan keselamatan berasal dari orang-orang Yahudi, saat itu Yesua itu sebetulnya sedang menyampaikan nubuatan tentang dirinya yang adalah keselamatan itu. Buktinya apa? Buktinya itu harus dilihat dalam kitab yang berbahasa Ibrani. Buktinya ini. Dalam bahasa Ibrani, kata keselamatan berasal dari orang-orang Yahudi. Ditulis dengan kata ki ha-Yesuah min ha-Yahudimhi. Nah sekarang coba saudara perhatikan kata ha-Yesuah di sini. Di dalam kata ha-Yesuah, di situ ada nama siapa ini? Ada nama Yesua. Ya. Jadi ketika Yesua mengatakan keselamatan berasal dari orang-orang Yahudi, Yesua itu sebetulnya seperti sedang mengatakan akulah keselamatannya, gitu loh. Cuman orang Samaria itu enggak ngerti, enggak paham saudara. Kenapa kok Yesua mengatakan akulah keselamatannya sama orang Samaria itu, kira-kira kenapa? Itu karena orang-orang Samaria itu hanya menerima Torah Mose, tapi menolak kitab-kitab atau menolak tulisan-tulisan dari nabi-nabi lain yang sebetulnya tulisan atau kitab-kitab dari nabi-nabi lain itu menubuatkan Yesua. Nah sehingga karena mereka hanya menerima Torah Mose, mereka itu jadi tidak tahu kalau ada Yesua yang dinubuatkan di dalam tulisan nabi-nabi lain. Mereka jadi tidak tahu. Dan mereka jadi tidak tahu kalau Yesua itu ternyata Yahweh sendiri, saudara-saudara sekalian. Dan itulah yang dimaksud dengan kata-kata Yesua. Ketika Yesua ngomong sama perempuan Samaria ini, Yesua ngomong apa? Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal. Jadi ketika Yesus mengatakan kepada orang Samaria ini, perempuan Samaria ini, kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal, tetapi kami menyembah apa yang kami kenal, karena keselamatan berasal dari orang-orang Yahudi. Ketika Yesus ngomong, kamu orang Samaria menyembah apa yang tidak kamu kenal, itu sebetulnya karena ini. Yang dimaksud ini. Karena orang-orang Samaria itu hanya menerima Torah Mose. Sedangkan yang ada di dalam Torah Mose, nama Tuhan yang ditulis di dalam Torah itu cuma siapa? Yahweh. Torah itu dari mana? Kejadian sampai Ulangan. Torah itu kan 5 kitab Mose. Ada ndak nama Yesua di dalam Torah? Ndak ada. Yang ada nama Yahweh. Gitu loh.
Jadi karena orang-orang Samaria itu hanya menerima Torah Mose, tetapi mereka menolak kitab-kitab atau tulisan-tulisan dari nabi-nabi lain, yang sebetulnya kitab-kitab atau tulisan-tulisan dari nabi lain itu menubuatkan Yesua, itulah yang membuat mereka jadi tidak tahu kalau ada Yesua dinubuatkan di dalam tulisan nabi-nabi lain. Dan mereka jadi tidak tahu kalau Yesua itu Yahweh sendiri, saudara-saudara sekalian. Jadi dengan kata lain, Yesua itu sedang ngomong sama perempuan Samaria itu begini, saudara. Kira-kira seperti ini, kita lihat. Kamu tahu Elohim yang disembah leluhurmu Abraham, Yitzhak, dan Yakub itu kamu tahu. Namanya siapa? Yahweh. Atau dengan kata lain juga begini. Kamu memang tahu Elohim yang disembah leluhurmu Abraham, Yitzhak, dan Yakub itu namanya Yahweh, kamu tahu. Tapi kamu tidak kenal Yahweh. Buktinya apa? Hai orang Samaria, kamu tidak kenal Yahweh. Buktinya kamu tidak tahu sekarang ini Yahweh sedang ada di depanmu. Gitu loh. Kalau kita melihat dua ayat ini, saudara, Yohanan 10 ayat 30 dan Yohanan 14 ayat 9. Di situ kita bisa melihat Yesua itu Yahweh sendiri. Ketika Filipus atau siapa itu di Yohanan 14 ayat 9 bertanya, Guru, tunjukkanlah kepada kami Bapa di sorga itu seperti apa sekali saja. Yesua menjawab apa? Kalau sekarang kamu melihat aku, kamu sedang melihat Bapa yang di sorga. Berarti Yesua itu siapa? Yahweh sendiri. Cuman karena orang-orang Samaria itu tidak menerima kitab-kitab selain Torah, yang sebetulnya kitab-kitab selain Torah itu menubuatkan tentang Yesua, mereka jadi tidak tahu kalau yang sedang duduk atau berdiri di depan perempuan Samaria itu sebetulnya siapa? Bapak Yahweh sendiri, gitu loh. Tapi dalam wujud Yesua. Yesua itu kan Yahweh dalam wujud manusia, saudara-saudara sekalian. Jadi orang-orang yang menolak Yesua, yang sekarang ini justru ikut-ikutan orang-orang Yahudi yang menolak Yesua, mereka itu sebetulnya sama dengan perempuan Samaria ini. Mereka tahu Yahweh, tetapi mereka tidak tahu kalau Yesua itu Yahweh sendiri. Sebetulnya sama, saudara. Mereka yang sekarang ini justru ikut-ikutan orang-orang Yahudi menolak Yesua, atau ikut-ikutan Rabi Yahudi menolak Yesua, itu sebetulnya mereka sama dengan perempuan Samaria ini. Mereka tahu Yahweh, tetapi mereka tidak kenal Yahweh. Mereka tidak tahu kalau Yesua itu Yahweh sendiri. Karena apa? Karena mereka hanya menerima Torah, tapi tutup mata untuk kitab-kitab lain yang menubuatkan Yesua. Itulah yang sedang terjadi sekarang ini. Jadi kalau sekarang ini kita melihat fenomena banyak penyembah-penyembah Yahweh yang justru berubah haluan, merubah haluannya ikut orang-orang Yahudi yang tidak percaya Yesua, dan mereka ikut-ikutan tidak percaya. Mereka sebetulnya tidak ada bedanya dengan perempuan Samaria ini. Karena mereka juga hanya Torah only, gitu loh. Maka kalau saudara perhatikan, Yesaya 53 itu dilarang dibaca di dalam sinagog. Kalau saudara ingat beberapa tahun yang lalu, saya pernah mengajak saudara nonton satu video. Di tengah-tengah pusat keramaian Israel, waktu itu ada seorang Amerika, perempuan, yang membacakan Yesaya 53. Tetapi apa responnya orang-orang Yahudi yang lewat saat itu? Mereka justru mengutuki perempuan yang membacakan Yesaya 53 ini. Mereka justru mengata-ngatai, bahkan mereka justru mengutuk dan mengumpat perempuan Amerika yang membacakan kitab Yesaya 53 ini. Lalu di situ perempuan Amerika ini berkata begini, kenapa kamu marah? Kenapa kamu menolak Yesua?
Bukankah tanah itu selalu ada di tanganmu dan selalu kamu bawa ke sinagogmu? Kenapa kamu tidak menerima Yesua yang dinubuatkan di dalam kitab Yesaya 53? Kenapa kamu menolak? Dan kenapa kamu justru mengutuk aku? Waktu itu ketika orang-orang Yahudinya yang tadinya garang, teriak-teriak ngutuki perempuan ini, mereka langsung kelakap cuman delongop ngeliatin perempuan ini, saudara. Sampai akhirnya polisi-polisi itu datang melerai keributan ini. Jadi Yesaya 53 itu dilarang, tidak boleh dibaca di sinagog. Karena Yesaya 53 itu menubuatkan Yesua. Tetapi kita bersyukur karena kita tidak hanya tahu siapa juru selamat kita, tapi kita sudah kenal baik Bapa Yahweh yang adalah Yesua, juru selamat saudara dan saya. Amin. Kita patut bersyukur, saudara. Dan kalau 2 minggu yang lalu, firman Tuhan yang kita dengar berbicara tentang keberuntungan, ini juga satu di antara keberuntungan kita. Ketika sekarang ini, kita tidak hanya tahu Yahweh, tetapi kita tahu siapa Yahweh itu yang adalah Yesua juga sendiri. Coba saudara renungkan, kira-kira bagaimana jadinya? Kalau dulu di awal-awal perkenalan kita mengenal nama Yahweh, saat itu pengajaran yang masuk ke kita, itu dari orang-orang yang menolak Yesua, tapi dari orang-orang yang Yahweh only. Kira-kira yang akan terjadi bagaimana? Ya sampai sekarang kita akan ikut-ikutan orang-orang yang menolak Yesua. Dan cilakanya kalau kita menolak Yesua, nanti saat Yesua datang, kita itu hanya mengdelongop melihat orang-orang pada selap hilang. Mereka diangkat semua, tapi kita saya ngablo. Lah, kok cawet tok? Cawet iki kotange iki. Lah kok aku bisa utuh? Nanti kita akan begitu. Kalau dulu kita itu kemasukan pengajaran yang Yahweh only, tetapi Yesuanya disingkirkan. Jadi bersyukur enggak kita sekarang ini, saudara? Beruntung enggak saya tanya? Sangat beruntung sekali. Kita itu kalau dikaitkan dengan firman Tuhan yang berbicara dengan keberuntungan 2 minggu berturut-turut minggu yang lalu, kita itu sangat beruntung. Karena pada waktu itu pengajaran yang datang kepada kita itu pengajaran yang benar. Sehingga dari tempat ini juga bisa disampaikan kembali pengajaran-pengajaran yang benar. Jadi sekali lagi kita sangat bersyukur karena kita tidak hanya tahu siapa juru selamat kita. Kita tidak seperti orang-orang Samaria yang cuman tahu Elohimnya itu Yahweh, tapi tidak kenal Yahweh. Sampai-sampai Yahweh ada di depan matanya begini nih, ngomong-ngomong sama Bapak Yahweh sendiri. Ini kan sebetulnya Bapak Yahweh sendiri, betul enggak? Ya kan? Ini enggak ngerti. Karena apa? Yang mereka terima itu hanya Torah, gitu loh. Neviim dan Ketuvimnya sekalipun dibawa-bawa ke sinagog, tetapi yang dinubuatkan di dalam Neviim dan Ketuvim itu tidak mereka terima. Apalagi Besorah, tambah mereka tidak menerima, saudara. Ya kan, tanah saja yang diambil cuman Torahnya, Neviim Ketuvimnya mereka tolak. Padahal di Neviim itu, di kitab Yesaya pasal 53, ada Yesua yang sedang dinubuatkan di situ. Nah, oleh orang-orang Yahudi yang menolak Yesua, Yesaya 53 itu ditentang keras. Jangan dibaca pasal ini di dalam sinagog. Dan pasal-pasal lainnya yang menubuatkan tentang Yesua. Termasuk ketika Raja Daud atau Raja Daud itu mengatakan apa? Eloi, Eloi, lemah sefaktani. Itu kan Raja Daud yang pertama kali mengatakan. Nah, ketika Raja Daud mengatakan seperti ini sebetulnya Raja Daud itu secara tidak langsung sedang dipakai Bapak Yahweh untuk menubuatkan bahwa suatu hari kelak
itu akan ada pribadi yang sama seperti dia, seperti Raja Daud, yang akan ada di dalam lembah bayang-bayang maut. Dan ternyata benar, apa yang dinubuatkan oleh Raja Daud itu muncul. Siapa pribadinya? Yesua. Dia ada di lembah bayang-bayang maut. Jadi saudara-saudara sekalian, itu beberapa pasal di dalam Nevi'im yang tidak boleh atau disensor, tidak boleh dibaca di dalam sinagog. Tetapi sekali lagi, kita patut bersyukur dan kita sangat beruntung karena kita tidak hanya tahu Yahweh Tuhan kita, tetapi kita kenal baik dengan Bapa Yahweh yang adalah Yesus sendiri, Tuhan dan Juru Selamat saudara dan saya. Amin. Bapak Yahweh memberkati saudara-saudara sekalian. Kita bersama-sama tunduk di dalam doa, Bapak Ibu saudara sekalian. Kita akhiri firman pada malam hari ini. Haleluya.